Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back with me in English language and literature. At this time, we are going to learn chapter 3. It's about future tense. Nah, kelas, sepertinya materi kita kali ini agak sedikit berat ya, karena kita berbicara tentang future atau masa depan, atau bisa juga disebut dengan masa mendatang. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran kamu tentang masa depan? Pernah nggak punya rencana tentang hal yang akan kamu lakukan tahun depan? Atau jika tahun depan kelamaan, minggu depan deh, atau esok hari, atau mungkin sejam kemudian. Oke, kelas, sebelum kita bahas materinya, di sini ada satu quote ya, atau kata mutiara yang keren abis deh dari Mark Twain, yaitu 20 years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did do. So, off the bow lines, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sails, explore, dream, discover. Yang artinya begini, 20 tahun dari sekarang kamu akan lebih kecewa dengan hal-hal yang gak kamu lakukan. Jadi, lepaskan tali tambat kapal, berlayarlah menjauh dari pelabuhan yang aman, tangkap angin pasat dalam pelayaranmu, jelajahi, bermimpi, dan temukan. Maksudnya adalah sekarang kan tahun 2020 ya. Nah, 20 tahun lagi tahun 2040. Banyak hal yang akan terjadi dalam kurun waktu 20 tahun. Ya, banyak perubahan. Akan berubah seperti apakah dirimu nanti? Nah, mumpung masih punya waktu, lakukan sesuatu yang benar-benar ingin dilakukan. Jangan sampai kata mutiara dari Mark Twain tadi menjadi kenyataan ya. 20 tahun mendatang malah menyesal karena tidak melakukan hal tersebut. Misalnya nih, jika ingin mahir bahasa Inggris, ya belajar dari sekarang. Mulai dari yang sederhana dulu seperti yang akan kita bahas kali ini ya, tentang pengertian future tense, contoh kalimatnya, fungsinya. Nah, sehingga jadi tahu nih kapan penggunaannya dalam percakapan bahasa Inggris. Yuk, lanjut. Oke, kelas. Now here are the learning objectives of this lesson. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu untuk yang pertama, menganalisa beberapa kalimat tentang simple future, future continuous, dan juga future perfect tense. Yang kedua, membandingkan makna kalimat dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya dari kalimat simple future, future continuous, dan juga future perfect tense. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan monolog ya yang berupa kegiatan atau rencana dengan menggunakan kalimat simple future, future continuous, dan juga future perfect tense. Oke, kelas, masuk ke bahasan pertama yaitu tentang future tense. Nah, apa sih sebenarnya future tense itu? Yuk kita simak bareng-bareng ya. The future tense is a verb tense used for a future activity or a future state of being. Yang artinya future tense di sini merupakan bentuk waktu yang menyatakan kegiatan ataupun keadaan pada masa depan ya. For example, I will study English. Saya akan belajar bahasa Inggris. Nah, pada kalimat tersebut merupakan bentuk kegiatan yang belum pernah terjadi. Artinya akan dilakukan pada masa depan. Lalu contoh berikutnya adalah I will be happy, yang artinya saya akan senang.
Nah, pada kalimat ini berupa keadaan ya, keadaan yang mungkin terjadi pada masa depan. Next, the future tense is categorized further depending on whether the action will be in progress or will be completed. Nah, maksudnya di sini adalah future tense itu dikategorikan lebih lanjut ya, tergantung pada kejadian atau kegiatan yang akan terjadi di masa depan ataupun yang akan selesai juga di masa depan ya. Nah, future tense di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah simple future tense, yang kedua future continuous tense, yang ketiga future perfect tense, dan yang keempat future perfect continuous tense. But now, kita hanya membahas 3 bentuk future tense saja. Oke, kelas, untuk materi chapter 3 future tense kita bagi menjadi 3 bagian ya. Dan untuk video kali ini kita fokus ke part 1, yaitu kita hanya membahas tentang simple future tense. Oke. The simple future tense is used for an action that will be happen in the future. Yang artinya simple future tense ini merupakan bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kejadian ataupun kegiatan yang akan terjadi pada masa depan atau masa yang akan datang ya. Nah, sekarang mari kita lihat gambar di bawah tersebut ya. Untuk simple future tense, ciri-cirinya pasti menggunakan will plus base form. Nah, will di sana artinya akan ya. Dan will tersebut masuk ke dalam jenis modal auxiliary verb yang artinya kata yang ditempatkan sebelum main verb ya, atau kata kerja utama untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut. Fungsinya untuk mengekspresikan willingness atau kemauan. Jadi intinya penggunaan will selalu diikuti dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, I will dance tomorrow, yang artinya saya akan menari besok. Pada kalimat tersebut, will di sana diikuti dengan dance yang merupakan kata kerja bentuk pertama ya. Lalu contoh berikutnya, David will be late, yang artinya David akan terlambat. Nah, bentuk kalimat tersebut juga merupakan simple future tense, di mana will tersebut merupakan modal auxiliary dan be sebagai base formnya. Lalu diikuti dengan late yang merupakan adjective ya, atau kata sifat. Karena dalam kalimat tersebut menyatakan suatu keadaan yang terjadi pada masa depan, di mana David akan terlambat. Lalu sekarang kita perhatikan garis di bawahnya. Di sana ada 3 bagian bentuk waktu. Yang pertama ada past yang merupakan bentuk masa lampau, present berarti bentuk waktu sekarang, dan future bentuk waktu masa depan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas form atau rumus dari simple future tense ya. Untuk bagian pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah verb atau kata kerja. Nah, di sana ada bentuk affirmative sentence atau bentuk kalimat positifnya. Dengan rumusnya adalah subject plus will plus verb one and then plus object or complement ya. Lalu keterangannya untuk subjek di sana merupakan pelaku ya, pelaku terhadap suatu kejadian atau kegiatan. Kemudian diikuti dengan will sebagai modal auxiliary verb. Kemudian diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama. Lalu di sana juga ada objek. Objek itu merupakan sesuatu yang dikenai tindakan ya, atau complement pelengkap. Dan di sini pelengkap contohnya seperti adverb, ada adverb of time dan juga adverb of place, keterangan waktu atau keterangan tempat. Dan contoh kalimatnya adalah
I will go to Singapore next month. Saya akan pergi ke Singapura bulan depan. Nah, pada kalimat tersebut, kedudukan I di sana sebagai subjek ataupun pelaku, ya. Siapa pelakunya? Yaitu saya. Kemudian diikuti dengan will sebagai model auxiliary. Kemudian ada go sebagai verb 1. Lalu to Singapore sebagai adverb of place atau keterangan tempat. And then next month sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Nah, sekarang bagaimana jika kalimat positif tadi kita rubah ke dalam bentuk negatif, ya? Untuk formnya atau rumusnya diawali dengan subjek plus will, kemudian diikuti dengan not plus verb 1 plus object or complement. Nah, jadi bedanya hanya tinggal ditambahkan dengan not saja setelah will, ya. Contoh kalimatnya adalah I will not go to Singapore next month. Saya tidak akan pergi ke Singapura bulan depan. Lalu untuk kedudukannya, I di sana masih sebagai subjek, kemudian diikuti dengan will sebagai model auxiliary, lalu ditambahkan dengan not. Nah, kenapa ada not di sana? Karena ini termasuk ke dalam kalimat negatif, ya. Setelah not diikuti dengan go sebagai verb 1. Lalu ada to Singapore sebagai adverb of place. Dan yang terakhir ada next month sebagai adverb of time. Oh ya kelas, untuk will not di sana bisa kita singkat menjadi won't, ya. Oke kelas, dari affirmative sentence atau kalimat positif tadi dan juga negative sentence-nya, nah sekarang bisa kita rubah ke dalam bentuk interrogative sentence atau kalimat tanya dengan yes or no question, ya. Rumusnya adalah will plus subject plus verb 1 and then plus object or complement. Dan jangan lupa di akhir kalimatnya kalian tambahkan dengan question mark atau tanda tanya, ya. Dan contoh kalimatnya adalah will you go to Singapore next month? Yang artinya, akankah kamu pergi ke Singapura bulan depan? Nah, jika pertanyaan ini kita jawab dengan jawaban yes, I will, atau no, I won't. Pada kalimat tersebut, ya, untuk will sesuai dengan rumusnya, will di sana kedudukannya sebagai model auxiliary, kemudian diikuti dengan subjeknya you. Nah, ini kenapa ada perubahan subjek, ya? Yang tadinya di kalimat positif dan negatif menggunakan subjek I, lalu untuk interrogative sentence-nya menggunakan subjek you. Nah, usahakan ketika kalian bertanya jangan tanya sendiri, jawab sendiri, ya. Jadi di sini untuk ketentuan you, ya, berubah menjadi I dan I berubah menjadi you. Saya jadi kamu, kamu jadi saya. Atau lebih jelasnya lagi, maksudnya begini, ya. Saya di sini bertanya kepada kamu. Will you go to Singapore next month? Apakah kamu akan pergi ke Singapura bulan depan? Nah, otomatis kamu akan menjawab, ya, saya akan pergi ke Singapura bulan depan. Nah, jadi di sini ada perubahan subjek, saya jadi kamu, kamu jadi saya, ya. Lalu berikutnya, untuk verb 1-nya, kata kerja bentuk pertama masih go, ya, atau pergi. Nah, selanjutnya, untuk to Singapore, ke Singapura merupakan keterangan tempat atau adverb of place, kemudian diikuti dengan next month, bulan depan, sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Dan jangan lupa tambahkan dengan question mark atau tanda tanya. Oke kelas, next yang part B-nya, di sini ada non verb, bukan kata kerja. Nah, tadi sebelumnya
untuk kata kerja yang sekarang bukan menggunakan kata kerja. Lalu apa? Nah, di sini kita bisa menggunakan noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, dan juga adverb atau kata keterangan ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama. Untuk affirmative sentence atau kalimat positifnya dengan rumusnya subject plus will plus be plus noun or adjective or adverb. Lalu contoh kalimatnya adalah she will be happy, yang artinya dia akan senang. Ya. Nah, kedudukan she di sana sebagai subjek, kemudian will, lalu diikuti dengan be, dan happy termasuk ke dalam jenis adjective atau kata sifat. Jadi yang perlu kalian ingat ya, antara verb dan non-verb, bedanya adalah untuk affirmative sentence dalam kalimat verb atau kata kerja, setelah will pasti diikuti dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama apapun itu. Ya, tapi untuk non-verbnya setelah will selalu diikuti dengan be sebagai kata bantu, kemudian diikuti dengan noun atau adjective atau adverb. Nah, mungkin kalian bisa mencari contoh kalimat yang lain dengan menggunakan noun dan juga adverb ya. Lalu, bagaimana bentuk negative sentence-nya? Nah, hampir sama ya. Untuk negative sentence dengan rumusnya subject plus will plus not plus be plus noun or adjective or adverb. Nah, jadi sekali lagi untuk negatif hanya tinggal ditambahkan dengan not setelah will. Contoh kalimatnya adalah she will not be happy, yang artinya dia tidak akan senang. Dengan kedudukannya she sebagai subjek ya, diikuti dengan will sebagai auxiliary verb, kemudian ada not karena termasuk ke dalam negative sentence, lalu diikuti dengan be sebagai kata bantu dan happy sebagai adjective. Nah, selanjutnya bagaimana jika dirubah ke dalam interrogative sentence atau kalimat tanya dengan yes or no question? Di sini rumusnya will plus subject plus be plus noun or adjective or adverb. Dan jangan lupa tambahkan dengan question mark atau tanda tanya ya. Dan contoh kalimatnya adalah will she be happy, yang artinya akankah dia senang? Nah, dari pertanyaan ini dapat kita jawab dengan dua cara ya. Yang pertama, yes, she will be, atau no, she won't be. Lalu untuk kedudukannya, will di sana sebagai modal auxiliary ya, diikuti dengan she sebagai subjek, lalu diikuti dengan be dan happy sebagai adjective. Dan ditambahkan juga di akhir question mark atau tanda tanya. Nah, kelas, itu tadi contoh kalimat dan juga rumusnya untuk verb dan juga non-verb dalam kalimat simple future tense. Dan mungkin kalian bisa mencari contoh kalimat yang lainnya ya. Dan nanti coba kita latihan bagaimana merubah dari kalimat positif, negatif, dan juga interrogatifnya. Nah, kelas berikutnya di sini ada materi tentang time signal atau adverb of time atau keterangan waktu yang bisa kita gunakan dalam kalimat simple future tense. Nah, bisa kalian baca satu persatu dari mulai today, tonight, tomorrow, soon, next Saturday, next week, next month, next year, at 7 tomorrow, at 7 o'clock, ataupun until December. Atau mungkin kalian bisa menemukan contoh keterangan waktu dalam simple future tense bentuk lainnya ya. And class, it's time for quiz. Nah, di sini ada quiz. Perintahnya adalah make an affirmative, negative, and interrogative sentence of simple future tense
by using verb and non-verb. Then, translate into bahasa. Jadi maksudnya, kalian diminta untuk membuat kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya dari simple future tense yang sudah dicontohkan tadi ya, dengan menggunakan verb atau kata kerja dan juga non-verbnya, bukan kata kerja. Lalu, kalimat yang sudah kalian buat tadi terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Tuliskan kalimat kalian pada buku masing-masing, kemudian nanti untuk pengumpulannya kalian foto terlebih dahulu dan kalian kumpulkan di classwork di Google Classroom ya. Oh ya, untuk kalimat yang dibuat, satu dengan menggunakan verb dan satu yang menggunakan non-verb. Oke, kelas? Good luck! And see you for the next meeting in part 2. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.